Pemirsa, saya kembali ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, apakah Anda sendiri yakin bahwa Jenderal TNI Agus Subianto akan mampu menjaga netralitas TNI di tahun 2024 tadi nanti begitu, meskipun ada solo connection itu tadi, Bang Fahmi? Iya, soal netralitas ini kan netralitas ini isu musiman ya, hadir setiap jelang pemilu ya, padahal soal keberpihakan aparatur negara ya, termasuk TNI, saya kira dalam kontestasi elektoral itu ya mirip-mirip kentut lah ya, ada baunya tapi selalu sulit untuk dibuktikan siapa yang kentut kecuali suaranya cukup keras. Yeah. Nah, jadi gini, dalam berbagai kesempatan Presiden berulang kali menyampaikan pesan dan mengingatkan TNI supaya bersikap netral dan menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kalau kita lihat Panglima TNI saat ini Pak Yudo Margono sebenarnya juga sudah cukup tegas ya dalam menjaga netralitas institusi yang dia pimpin ya. Berulang kali juga mengingatkan, tadi juga di video kita sudah dengar dia menekankan berulang kali netral. Nah, artinya sebenarnya tidak perlu juga terlalu dikhawatirkan bahwa organisasi TNI ini bakal cawe-cawe terlalu jauh ya, yang kemudian secara vulgar menunjukkan keberpihakan dalam kontestasi elektoral. Dan ini saya kira sudah cukup teruji ya sepanjang pemilu setelah reformasi untuk TNI. Apalagi kalau kita perhatikan rumor ketidaknetralan itu sebenarnya justru lebih santer ya menerpa aparatur negara yang lain, bahkan pada aparat penegak hukum misalnya yang karena kewenangannya dalam penegakan hukum memang jadi sangat mungkin untuk disalahgunakan dalam rangka mempengaruhi dinamika kontestasi kalau integritas aparaturnya lemah. Makanya tentu ini butuh komitmen bersama, pengawasan yang efektif gitu ya, supaya integritas dan netralitas ini bisa benar-benar terjaga. Nah, saya justru melihat hal lain yang mestinya lebih menjadi concern ya, mengingat akan ada cukup banyak purnawirawan yang akan terjun dalam kontestasi pemilu 2024, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, melalui berbagai partai politik yang berbeda, melalui tim-tim pemenangan capres misalnya. Maka yang lebih penting saya kira adalah bagaimana memberi peringatan, rambu-rambu atau batasan yang sedapat mungkin bisa menjadi dinding api yang memisahkan antara aktivitas politik para purnawirawan itu dengan kiprah normatif kelembagaan TNI beserta para prajurit aktifnya. Ya. Ini yang saya kira penting, termasuk soal penggunaan simbol identitas dan penebalan latar belakang TNI yang biasanya ini seringkali dilakukan secara dangkal dalam kontestasi elektoral. Ini harus diingatkan supaya jangan sampai jadi ajang kebencian dan perselisihan yang berimplikasi negatif pada TNI sendiri. Apalagi termasuk menebalkan dikotomi sipil militer dan persepsi kegagalan sipil dalam penyelenggaraan negara. Ini yang saya kira lebih penting diingatkan ketimbang soal netralitas. Gitu. Baik. Kang Farhan, bagaimana kemudian cara DPR untuk menguji bagaimana cara menjaga netralitas TNI itu di tahun pemilu dalam fit and proper test nanti yang akan dilalui oleh Jenderal TNI Agus Subianto? Kang Farhan. Mohon maaf, video saya mesti off dulu ya. Tetapi gini, bagaimanapun juga apa yang akan menjadi concern kami di fit and proper test nanti yang akan diselenggarakan perkiraan setelah tanggal 10 November sebelum 15 November ini akan sangat fokus kepada bagaimana kesiapan TNI menghadapi pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 nanti gitu ya. Tetapi memang kami juga akan sangat memperhatikan nanti bagaimana sebetulnya TNI ini akan betul-betul difungsikan dan berdayakan untuk satu, pengamanan, pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah perbatasan. Nah, ini sangat penting karena belum tentu KPU itu bisa mendistribusikannya sendiri. Itu nomor satu. Nomor dua adalah pengamanan kembali kotak suara dari TPS menuju ke tempat-tempat pengumpulan perhitungan atau rekapitulasi. Karena bagaimanapun juga pengamanan kotak suara
yang berasal dari berbagai macam daerah, terutama daerah terpencil, itu jangan sampai kemudian terganggu keamanannya. Dan kita sangat mengharapkan bantuan TNI untuk bisa memastikan agar kotak suara tersebut dapat dijaga dan tidak diintervensi oleh mereka-mereka yang ingin merusak hasil pemilu tersebut. Itu salah satu bentuk netralitas TNI yang kita tunggu. Oke, baik, kita akan awasi bersama. Semoga kemudian netralitas TNI tetap terjaga meskipun di tahun politik, di tahun pemilu 2024. Kang Farhan, Bang Fahmi, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.